Salam budaya baru, salam sehat seutuhnya bagi seluruh jemaat Abba Love, khususnya jemaat Abba Love Bali. Hari ini saya, Penatua Peta Sandi Tenggara, ingin menyampaikan kembali tentang proses bagaimana sesuai dengan tahun 2022 hidup dalam budaya kerajaan. Subtema kita hari ini adalah hidup berpusatkan Kristus. Sebelum saya melanjutkan tentang pembahasan tema kita minggu ini, izinkan saya membuka masker saya. Jangan lupa masker dan hand sanitizer. Karena saya hanya dengan Pak Ferdinand memakai masker, jadi saya lebih bebas untuk membuka masker saya dan saya bisa bercerita, sharing, membagikan lebih ekspresif, lebih bebas ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa kita sedang membangun hidup dalam budaya kerajaan. Tentunya kerajaan Allah dalam konteks hari ini. Ingin mengulang sedikit apa yang Pak Petrus sampaikan minggu lalu tentang budaya yang diambil dari Wikipedia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang ya, dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Saya mendaratkannya begini. Ini cara hidup, budayalah cara hidup yang dianggap penting, yang terus berkembang di kelompok itu, di pribadi itu, yang membedakan dengan pribadi-pribadi lainnya atau kelompok-kelompok lainnya, dan diwariskan terus-menerus kepada generasi lepas generasi. Budaya itu bicara tentang cara hidup yang penting. Tadi sudah saya katakan. Dari mana kita bisa melihat di Alkitabnya? Apa dasar Alkitabnya? 2 Timotius 3:10 berkata, Paulus berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, dan sebagainya. Cara hidupku, budayaku. Dan Petrus memberi nasihat kepada orang-orang Yahudi yang tinggal. Waktu itu mereka mengalami eksodus besar-besaran, mengalami aniaya sehingga mereka lari ke kota-kota lain, bahkan mereka menyeberang ke Samaria, bahkan mereka menyeberang ke Eropa. Di Antioquia mereka sampai lari kemana-mana. Dia memberikan nasihat, miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Cara hidup. Jadi yang disebut dengan cara hidup, budaya baru yang ingin kita pelajari tahun 2022 adalah membangun cara hidup sesuai jemaat mula-mula, khususnya Kisah Rasul 2 dan 4. Membangun cara hidup yang baru atau cara hidup yang lebih lagi supaya dirasakan oleh semua orang di dalam konteks gaya hidup jemaat Abba Love Bali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya perlu mengingatkan, dalam membangun budaya kerajaan Allah, tentunya kita melakukan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai Abba Love secara keseluruhan. Bahasa kerennya saya sebut mission, vision, and value driven. Perlu diingat senantiasa bahwa kita ada dalam jemaat Abba Love, kita ingin menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang area kehidupan. Ini selalu diulang-ulang, ini selalu diperkatakan setiap saya khotbah, saya selalu mengingatkan. Nah, mungkin yang jarang dibicarakan adalah nilai Abba Love Ministry. Nah, hari ini saya berbicara tentang nilai. Nah, nilai itu apa? Nilai adalah kata lain dari cara hidup atau budaya. Nilai kita adalah hamba dalam kasih Kristus. Tahukah kita jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa seluruh Abba Love, baik itu di Jakarta, baik itu di Lombok, di Bali, dan network-network kita, itu memakai kata hamba dalam kasih Kristus sebagai nilainya Abba Love Ministry. Hamba dalam kasih Kristus dijabarkan dalam 5 hal.
Singkatannya hamba. H pertama adalah hidup berpusatkan Kristus. Aku bukan pemilik tetapi hamba Kristus. Ya, HAM. Membangun persaudaraan dalam kasih Kristus. Yang keempat, HAM. B. Beri yang terbaik. Terakhir apa? Akuntabilitas kepada sesama dan pemimpin. Ada 5 nilai. Nah, hari ini kenapa saya memberi tema tentang hidup berpusatkan Kristus? Karena itulah nilai yang pertama. Kenapa kita mesti hidup berpusatkan Kristus? Cara hidup kita, budaya kita, kenapa mesti hidup berpusatkan Kristus? Karena Alkitab mengatakan, Kisah 2 ayat 36, ketika masa Pentakosta, banyak orang mengenal Tuhan, bertobat, 3.000 orang katanya pada waktu itu Petrus berkhotbah. Ada satu pertanyaan dari orang-orang yang bertobat, orang yang mengenal Tuhan. Kayak rame, berkata, apa yang mesti kami lakukan? Apa yang mesti kami perbuat? Apa yang mesti dikerjakan? Ayat ini berkata demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, dengar, Tuhan dan Kristus. Tuhan dan Kristus. Itu diulang sama dengan Kisah Rasul 10 ayat ke-37. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Kita banyak berbicara tentang Kristus. Maksudnya apa Pak Pita? Kristus itu adalah yang diurapi Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk menyelamatkan orang-orang yang menantikan Mesias dalam konteks bangsa Yahudi. Mereka menantikan juru selamat untuk menyelamatkan dari penjajahan Romawi tentunya. Menyelamatkan dari bukan hanya penjara tapi menyelamatkan keseluruhan hidup mereka. Saya percaya Yesus adalah yang diurapi, menyelamatkan kita, menjadi juru selamat kita, menjadi penolong kita. Tapi ingat, Yesus yang sama adalah Tuhan atau Tuan. Dalam bahasa Yunani lah Kurios. Kurios itu adalah Tuan. Bukan hanya Tuhan, tapi Yesus adalah Kristus dan Tuhan. Dalam kita menerjemahkan, kita mempercayai Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan satu-satunya Tuhan. Yesus berkuasa atas kehidupan kita secara total. Dia penguasa atas kehidupanmu. Saya mengulang, mengapa kita hidup berpusatkan kepada Kristus? Karena Dia adalah juru selamat dan Tuhan atau Tuan atas seluruh kehidupan kita. Berikutnya mungkin ada apa yang dimaksudkan kita mempunyai hidup berpusatkan. Apa yang dimaksudkan? Begini, kalau kita melihat di dalam Galatia 2 ayat 20 dan Filipi 2:5 kita bisa melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Galatia saya akan membacakan buat kita, Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah atau Kristus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita hidup bukan kita lagi loh, tapi Kristus dalam kita. Bukan karena Kristus itu mau ngambil hidup kita, tidak. Karena Dia telah menyelamat kita. Karena Dia telah mengasihi kita. Dia telah berkorban untuk kita. Hidup kita yang dulu dikatakan penuh dosa, kita diselamatkan untuk menjadi berkat. Makanya perlu Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Karena kalau hidup kita hidup untuk diri sendiri nggak bisa. Filipi 2 ayat 5 mengatakan lebih jelas. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, di dalam komunitas, bersama, dalam komunitas keluarga, komunitas sel, komunitas pemuritan, komunitas jemaat, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Jadi apa sih yang dimasukkan kita mempunyai hidup berpusatkan Kristus? Gampang Bapak Ibu kalau kita melihat dalam proses ini. Seluruh proses kehidupan kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Apa yang dimasukkan segala proses kehidupan kita? Oke, mulai hati kita. Ya. Mulai dari pikiran kita. Kemudian perkataan kita, perbuatan kita, pembiasaan atau perbuatan yang diulang-ulang harus berfokus kepada Kristus. Oke, kasih contoh ya, kasih contoh. Kalau saya seorang pelajar, saya seorang mahasiswa, apakah setiap proses kehidupan saya, pelajar, ya khususnya kalau mungkin sudah SMA ya, atau mahasiswa, engkau mengaitkan hidupmu kepada Kristus. Engkau takut pada gurumu, ya, atau takut pada Kristus. Kalau engkau nyontek itu takut manusia atau takut pada Tuhannya. Kalau engkau bolos, kalau engkau tidak jujur, itu praktek hidup berpusat kepada Kristus. Hidup berpusatkan Kristus. Jadi bukan manusia loh. Fokusnya Kristus. Fokusnya gurunya. Kalau saya ambil mata kuliah atau jurusan, lebih jelas ya, untuk apa? Apakah untuk memuaskan cita-cita saya, keluarga saya, komunitas saya, atau Kristus yang dipermuliakan? Saya ingat ada seorang gadis ketika dia lulus ujian SMA, dia mulai berdoa dan Tuhan memberikan sebuah kerinduan untuk dia masuk ke dunia psikologi dan satu saat dia harus menjadi guru BP di sekolah. Ya, padahal waktu itu mungkin secara proses dia bisa lebih daripada itu. Mungkin bisa jadi dokter mungkin ya. Mungkin bisa jadi waktu itu jabatan yang enak dokter atau mungkin jadi ahli komputer mungkin. Tapi dia memutuskan untuk menjadi psikolog dan cita-citanya menjadi guru BP di sekolah. Luar biasa, itu hidup berpusatkan Kristus. Kalau saya seorang pekerja, apakah fokus pekerjaan kita menjadi profesional itu hanya uang? Pernahkah kita mengaitkan, pernahkah kita berpikir bahwa pekerjaan kita, profesi kita bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana, ayo, cara kerjamu? Bagaimana tanggung jawabmu? Bagaimana kejujuranmu di kantor? Jujur bukan hanya masalah uang loh, masalah waktu. Korupsi nggak di kantor tentang waktu. Itu tentang berpusatkan Kristus. Ketika saya membangun rumah tangga menikah, apakah kita berfokus juga kepada Kristus? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kalau cari mantu, mantunya apa? Klasifikasinya, dasarnya. Mas, Mbak, kalau kau mau menikah dasarmu apa? Pernahkah kau berpikir mencari pasangan yang seimbang? Loh, Kristus berkata cari pasangan yang seimbang. Rohani, ada kriteria-kriterianya. Bukan hanya ekonominya saja yang mapan. Rohaninya mapan, Pak, Bu. Emosinya mapan. Nah, ini yang disebut kita berpusat pada Kristus. Nah, sekarang kalau melayani, bagaimana kalau melayani? Sama. Pusatnya siapa ketika kita melayani? Untuk kepentingan saya, untuk kebesaran nama saya, terkenal, atau berpusat pada Kristus? Ketika kita melayani orang-orang tertentu, apakah kita beda-bedakan? Kalau melayani atlet top, orang terkenal kita semangat, orang kaya semangat ya. Tapi kalau orangnya tidak terkenal, apalagi nyusahin orang, waduh. Saya ingatkan, hidup berpusatkan Kristus, yang kita layanilah Kristus melalui orang itu. Mengasihi apa? Manusia dengan kasih Allah. Kan kita disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap, dan mengasihi manusia. Ya, minggu lalu Pak Doni, Pak Petrus mengingatkan. Kita kalau hidup berpusat pada Kristus dalam pelayanan, fokusnya adalah Kristus. Berkali-kali ketika saya melayani, saya dibawa untuk melayani secara pribadi. Misalnya saya melayani di Tunas Bangsa ya.
sebagai pimpinan, sebagai tim kepimpinan bersama Pak Petrus, baik di Bali ini maupun di Jakarta. Ada pernah satu teman menawarkan untuk saya diajak untuk mendirikan sekolah. Ya, mendirikan sekolah. Saya dapat saham. Saya berkata, enggak, karena saya dari Tunas Bangsa itu miliknya gereja, miliknya Tuhan. Kalau mau kerjasama dengan sekolah. Karena dia ingin memberkati saya mungkin. Dia ingin supaya nanti saya punya sekolah. Tapi saya memutuskan. Saya belajar, saya memutuskan. Di dalam melayani, saya mau berpusat pada Kristus dengan cara kita ini adalah hamba-hamba. Saya bukan pemilik, tapi saya pengelola. Seperti yang kedua, nanti saya akan bicara lebih detail. Saya bukan tidak mau, pengen punya sekolah sendiri. Tapi karena saya ingin hidup berpusatan Kristus, saya berkata tidak. Ada banyak kali. Bahkan keluarga saya menawarkan untuk membangun sekolah, dibiayai, dimodalin. Tapi saya memutuskan, saya mau tetap tinggal di dalam konteks keluarga besar Apollo. Pelayanan yang saya bangun adalah pelayanan keluarga besar Apollo. Itu yang dimaksud dengan kita berpusatkan kepada Kristus. Hidup berpusat kepada Kristus. Hidup berpusatkan Kristus. Saya ulang. Saya simpulkan ya, apa yang dimaksud kita mempunyai hidup berpusatkan Kristus? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Kristus, bukan saya, bukan hobi saya, kesukaan saya, bukan keluarga, bukan pelayanan, pekerjaan, apapun adalah Kristus. Dan diekspresikan dalam seluruh kehidupan kita. Pertanyaan terakhir, bagaimana prakteknya kita mempunyai hidup berpusatkan Kristus? Nah, Pak Petrus, Pak Doni mengingatkan ayat ini. Saya mengambil satu bagian aja. Di dalam Markus 12:29. Hukum terutama. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini disebut dengan Shema Israel. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian dikuatkan dengan Matius 3. Matius 6 ayat 33. Carilah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah. Artinya apa? Kita mesti mengutamakan Allah kembali. Berpusat pada segala proses kehidupan kita adalah Allah. Nah, sekarang bagaimana? Saya kira mesti kita kaitkan dengan Kisah Rasul 2:42. Mestinya begitu. Kalau kita ingin berpusatkan pada Kristus, prosesnya Kristus mulai dengan Kristus, mulai dengan Tuhan dulu. Pastikan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, teman-teman mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Pastikan melalui apa? Yang paling mudah, doa-doamu pribadi. Doa pribadi. Kita mesti punya persekutuan loh. Bukan doa makan siang, pagi, sore. Bukan doa mau pergi kerja aja, tapi punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Punya persekutuan dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Pak, saya sudah punya, bagus. Pertanyaan kedua, apakah komunikasi pribadimu itu melibatkan keluargamu kalau engkau seorang ayah, seorang ibu, anak? Pastikan. Karena ketika kita membangun persekutuan di dalam keluarga, Allah hadir di keluarga itu berpusatkan kepada Kristus. Bagaimana dengan kelompok pemuritan? Ya, adakah waktu kita mendoakan mereka? Ya, adakah waktu kita berdoa untuk jemaat? Hari ini saudara kita Sari Rihi sedang ada di rumah sakit Karangasem. Apakah kita meluangkan waktu mendoakan buat mereka? Loh, itu berpusat Kristus membawa Sari kepada Tuhan loh. Praktek ya, bersekutu dengan Tuhan. Pribadi, keluarga, kita libatkan dalam proses itu. Berikutnya apa lagi? Apakah kita mengenal firman Allah? Apa yang dibuat oleh Pak Doni sama Pak Denan, apakah kita baca? Apakah kita ngutang-ngutang? Loh, enggak usah banyak-banyak. Kalau Anda bilang berpusat pada Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, sederhana aja. Ada teman saya almarhum berkata,
no Bible, no bread. Tidak ada Alkitab, tidak ada makanan, tidak ada roti katanya. Ayo, pertanyaannya jemaat, apakah kau lakukan ini? Kenali firman. Ada beberapa teman berkata, Pak Peter, saya menghafalkan ayat. Bagus. Yang sepuh, ya di atas 50, itu kalau ngapalin ayat susah, nggak masalah. Apakah kita mengenal ayat, kita membaca Alkitab, dan bukan membaca, merenungkan, mengizinkan ayat itu berbicara. Apakah kita setiap hari, maaf ya, kenal janji Tuhan. Janji Tuhan atas hidup kita melalui Alkitab yang kita baca, perintah-perintahnya. Apakah kita mendengar keteguran, nasihat dari firman Allah di dalam setiap kehidupan kita? Itu yang disebut hidup berpusatkan Kristus. Praktek. Artinya apa? Firman dan doa menjadi kekuatan kita. Yang paling penting saya akan simpulkan. Bagaimana sih saya berpusatkan pada Kristus? Kalau saya melihat kekristenan itu boleh saya simpulkan hanya dua isunya aja. Isu mendengar firman Allah melalui membaca, melalui mendengar mungkin kaset-kaset rohani, melalui Alkitab video, ya, mendengar. Setelah kita mendengar, coba merenungkan, mengerti apa yang kita dengar. Tapi yang paling penting menurut saya adalah melakukannya. Makanya di dalam Alkitab mengatakan dengar dan lakukan. Disebut orang bijaksana membangun di atas batu karang, ya, batu karang. Ketika badai, angin, banjir, apalagi lah tekanan hidup, masalah, bahkan tipu daya iblis, bahkan kebahagiaan, tetap membuat kita berfokus kepada Kristus. Saya ingin menyimpulkan demikian, yang disebut kita berfokus kepada Kristus. Firman dan doa menjadi kehidupanmu. Apakah engkau mendengar dan melakukan firman Allah? Karena itu yang disebut membangun di atas batu karang yang hidup. Itu yang disebut kita berbahagia. Saya ingin mengingatkan pada setiap kita, mari budaya yang kita mau bangun di 2022 menurut budaya teman-teman pemimpin-pemimpin yang sudah mendoakan para pendiri, ya, para founding father-nya Jemaat Abolov, adalah supaya setiap kita hidup berpusat kepada Kristus. Sebelum saya berdoa, saya ingin mengingatkan nanti ada diskusi, ada beberapa pertanyaan yang kita bisa lakukan diskusi di keluarga atau dengan komunitas kita. Mari saya berdoa buat setiap kita. Tuhan memberkati setiap jemaat itu hari ini. Kiranya berkat secara rohani. Firman, doa, kehausan, hati yang lapar, hati yang ingin bersekutu ada pada setiap jemaat. Berkat secara jiwani, damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Berkat secara jasmani, khususnya kesehatan, dan berkat secara ekonomi melimpah-limpah atas anakmu. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin.